Mubahala itu nyata sayang. Gue cuma bilang itu, mubahala itu nyata. Mubahala itu nyata. Sepandai-pandai manusia nutup-nutupin, kalau Allah sudah mau, Allah punya skenario yang lebih. Ya, manusia boleh berencana dengan skenario. Boleh, silakan. Bismillahirrahmanirrahim, guys. Masih ingat kan Babe Roland nih? Ya, nih gue mau ngajarin. Kalau kalian udah pesan ini buat nemenin minum kopi enak nih. Nah, gue kalau ngonten biasa begini nih. Nah, ini gue ambil yang pisang keju nih ya. Nah, itu ya guys, dibelah jadi dua. Terus celup di kopi. Bismillahirrahmanirrahim. Sensasinya itu luar biasa. Kejunya tetap terasa, kopinya ada aroma pisangnya. Buruan pesan Babe Roland, nomor WA-nya ada ya, dijamin halal, enak, berkah insya Allah hasilnya untuk perjuangan. Langsung hubungi dah ya, itu gitu aja gitu. Buat nemenin minum kopi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo. Bersama gue Babe Aldo, youtuber receh yang tetap santuy, tetap bakal sehat. Dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi nabi wa alihi. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur perjuangan merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian itu menjadi sakit penghapus dosa, penambah pahala, sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah SWT dalam sehat yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, konten kita kali ini adalah tentang masih peristiwa tembak-menembak ya. Baradae udah tersangka, Irjen Verdi Sambo sudah di Makobrimob. Ya kemarin kita tadi ya kalau nggak salah tadi kita udah ngebahas bahwasanya kayak nggak mungkin gitu ya kalau memang Baradae itu tanpa perintah gitu, karena dia pangkatnya paling rendah di kesatuan itu kan, pangkat ini paling penting ya. Yang paling rendah itu biasanya menerima perintah gitu. Dan makanya gua nanya gitu, apakah mungkin ada mungkinkah Baradae itu menjadi pelaku tunggal? Nah, ini ada berita luar biasa dari TV One. Bukan ajudan, inilah sosok yang perintahkan Baradae menembak Brigadir J. Kan bener, ada yang merintah sayang. Ada yang memerintahkan itu, ada. Ya, dari TV One News. Jakarta, kuasa hukum Baradae, Deolipa Yumara, ungkap sosok yang telah memerintahkan Baradae untuk menembak Yosua Huta Barat atau Brigadir J di kediaman Irjen Pol Verdi Sambo. Ini yang ngomong pengacaranya guys. Ia mengatakan bahwa sosok yang memberikan perintah ke Baradae adalah atasannya langsung saat bertugas. Atasan ya kan, itu atasan langsung saat bertugas. Nah ini Baradae itu pangkatnya kan masih Barada, berarti ini yang itu. Makanya tadi itu kan gue sempat yang apa, brewokan tatuan itu serem juga lu itu. Ya, itu termasuk atasannya Baradae enggak ya? Ada di lokasi apa enggak itu ya? Dia diperintahkan atasannya, ujar Deolipa Yumara kepada awak media Minggu 7 Agustus 2022. Kuasa hukum Baradae menegaskan atasan yang ia maksud bukanlah ajudan seperti yang dikabarkan sebelumnya. Deolipa mengatakan atasan tersebut adalah sosok yang ia jaga selama ini. Waduh, berarti bisa jadi Pak
Sambo ya. Atasan langsung, atasan yang dia jaga, lanjutnya. Waduh. Kendati demikian, Dewa Lipa enggan membeberkan nama dari atasan yang dimaksud tersebut. Lah, ada berapa atasan ya emang ya? Ada berapa atasan ya? Kalau banyak atasannya baru itu kita bingung ya. Tapi kalau atasannya cuma satu ya itu berarti ya. Sudah diungkapkan nama-namanya tapi masih dalam wilayah penyidikan. Jadi biar berkembang dulu. Nanti penyidik yang akan menyampaikan semuanya secara lengkap. Jelas di Olipa. Sebelumnya kuasa hukum Baradae Burhanuddin ungkap telah mengantongi beberapa nama yang diduga terlibat dalam kasus yang menewaskan Brigadir J di kediaman Irjen Pol Verdi Sambo. Ia mengatakan bahwa Baradae telah menyampaikan beberapa nama dalam berita acara pemeriksaan BAP. Meskipun telah mengantongi beberapa nama, Burhanuddin enggan membeberkan nama-nama tersebut di hadapan publik. Ya nggak boleh ya nama-nama itu ya. Nggak bisa, jangan mulai. Karena kan itu kepentingan penyidikan. Saya belum bisa publish. Ujarnya saat ditemui awak media Minggu 7 Agustus 2022. Burhanuddin menegaskan bahwa Baradae nantinya akan segera mengungkap kasus tersebut secara jelas ke publik. Amin, mudah-mudahan cepat. Waktu wawancara kita, Baradae bukan pelaku tunggal, ada pelaku lain juga. Itu makanya minta perlindungan LPSK, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Lanjutnya, iya kan? Nah, kan benar kita. Iya, nggak mungkin kayaknya emang sendirian, nggak mungkin. Meskipun enggan membeberkan secara gamblang, Burhanuddin menyebut nama Irjen Pol Verdi Sambo sudah tercatat dalam BAP. Waduh. Sudah disebutkan dalam BAP posisi pas Verdi Sambo dan sebagainya, ungkapnya. Sering melakukan hal mulia dan tak mahir menembak. Ini 3 kebenaran tentang sosok asli Baradae yang jadi tersangka kasus Brigadir J. Nah itu kemarin ada perwira yang ngomongin tentang mahir menembak, gimana itu? Masa itu bohong atau salah informasi? Itu gimana itu ya? Itu pelanggaran kode etik atau pelanggaran apa itu ya? Melindungi kejahatan itu ya? Itu pidana nggak sih ya? Baradae atau Richard Eliezer resmi ditetapkan sebagai tersangka pada Kamis 4 Agustus atas kasus baku tembak yang menewaskan Brigadir J di rumah dinas mantan Kadif Propam Irjen Verdi Sambo pada Jumat 8 Juli 2022. Dirtipidum Barreskrim Polri Brigjen Andirian menyampaikan bahwa pihaknya sudah melakukan gelar perkara soal kasus Brigadir J. Penyidik sudah melakukan gelar perkara dan pemeriksaan saksi juga sudah dianggap untuk menetapkan Baradae sebagai tersangka, ujar Brigjen Andirian di Barreskrim Polri, Jakarta Selatan, Rabu 3 Agustus 2022. Seperti yang disampaikan Rian, motif Baradae dalam kasus penembakan bukan untuk membela diri dan dikenakan pasal 338 KUHP junto pasal 55 dan 56 KUHP. Baradae bukan membela diri, ungkap Andirian. Banyak yang bertanya tentang sosok asli Baradae atau Richard Eliezer sebelum terjun menjadi anggota Polri. Tak disangka ternyata Baradae sering lakukan hal mulia. Apa itu? Tim TV One News telah merangkum beberapa informasi di bawah ini. Baradae disebut penembak nomor 1, ternyata dia masih belajar menembak. Sebelumnya disebutkan bahwa Baradae atau Richard Eliezer merupakan seorang penembak nomor 1 di resimen kelas 1 pasukan pelopor di jajaran Korps Brimob. Fakta baru diketahui Baradae baru memegang senjata api atau pistol pada akhir 2021 lalu. Hal tersebut diungkap langsung oleh Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban LPSK Edwin Partogi. Kata Edwin, Baradae juga baru latihan menembak pada bulan Maret 2022 lalu di Senayan, Jakarta Selatan. Dia baru pegang pistol itu November tahun lalu dan latihan menembak itu Maret 2022 di Senayan, ujar Edwin saat dikonfirmasi wartawan Kamis 4 Agustus 2022. Berdasarkan informasi yang diperoleh LPSK, Baradae bukan merupakan orang atau anggota polisi yang masuk dalam kategori jago menembak. Lah kemarin yang ngomong jago tembak siapa? Kan itu keterangan resmi dari kepolisian. Terus itu keterangan gimana itu? Itu apa keterangan bohong atau gimana ya? Atau salah mungkin ya? Namun Edwin enggan membuka sosok pihak yang memberikan informasi tersebut. Berdasarkan informasi yang kami dapat, Baradae bukan termasuk kategori mahir menembak. Soal menembak ini kami dapat informasi lain yang diperoleh yang bisa dipercaya, ungkapnya. Baradae adalah seorang pecinta alam, punya hobi memanjat tebing.
Pemilik nama asli Richard Eliezer Budiang Lumliu yang resmi menjadi tersangka atas kematian Brigadir J diketahui merupakan pemuda asal Manado yang menggeluti kegiatan pemanjat tebing. Baradae atau Richard Eliezer diketahui adalah seorang pecinta alam. Hal itu dibuktikan dari akun Instagram pribadinya yakni @r.lumiu. Pasca ditetapkan sebagai tersangka kasus Brigadir J, akun Instagramnya pun menjadi sorotan. Dalam akun Instagram tersebut, banyak foto-foto yang diunggah menampilkan Baradae sedang menikmati aktivitas outdoor dan memanjat tebing. Pencinta alam ya. Baradae punya jiwa sosial yang tinggi dan sering jadi relawan bencana. Selain itu terungkap fakta mengejutkan lainnya tentang sosok asli Baradae. Ternyata pemilik nama Richard Eliezer ini diketahui memiliki jiwa sosial yang tinggi. Hal itu dibuktikan dari dirinya yang selalu aktif menjadi relawan ketika suatu daerah dilanda bencana. Wah, orang baik. Kesian ya. Nah, jangan jadi korban juga ya. Kesian. Cuman gara-gara pangkat masa dia jadi korban ya. Tapi harus diselidiki. Bahkan ketika terjadi bencana gempa bumi dan tsunami di Palu, Sulawesi Tengah, Baradae alias Richard Eliezer yang belum menjadi anggota Polri, saat itu turut bergabung menjadi relawan dan mengumpulkan berbagai bantuan untuk korban bencana bersama tim pencinta alamnya. Wah, nggak ketemu gue, padahal gue di Palu waktu bencana itu. Iya. Berdasarkan informasi dari teman-temannya, Baradae juga dikenal sebagai sosok yang bertanggung jawab dan ramah. Baradae juga tidak memiliki masalah dengan orang. Tak hanya itu, Richard Eliezer memiliki pendirian yang teguh dan berani untuk berkata jujur. Dia juga merupakan orang yang bertanggung jawab dan berprinsip. Nah, berarti kan ini mudah-mudahan dilindungi dia. Jadi dia bisa ngomong gitu. Iya. Diketahui saat menjalani pemeriksaan di Komnas HAM, Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik mengungkapkan bahwa Baradae memberikan pernyataan mencengangkan, yakni dirinya mengaku saat baku tembak terjadi Brigadir J sempat dalam keadaan tersungkur namun dirinya tetap menembak. Bahkan tembakan yang dilepaskan Baradae kepada Brigadir J dilakukan dalam jarak dekat, yakni hanya 2 meter. Jaraknya hanya 2 meter dari posisi Brigadir J tersungkur, tapi dia Baradae tetap melakukan tembakan hingga seniornya itu tewas. Berdasarkan hasil otopsi ulang memang terlihat berbagai kejanggalan, yakni bagian belakang kepala Brigadir J terdapat bekas tembakan yang sengaja ditutup dengan lem. Dari hasil otopsi tersebut diduga Brigadir J ditembak dari jarak dekat. Sebelumnya Baradae atau Richard Eliezer terlibat dalam baku tembak dengan Brigadir Yosua atau Brigadir J di rumah dinas Irjen Verdi Sambo pada Jumat 8 Juli. Saat itu dikabarkan Brigadir J nyelonong masuk ke kamar Putri Chandrawati untuk melakukan pelecehan. Ya, itu guys beritanya. Ya, jadi kesimpulan berita kita kali ini adalah Baradae ini pangkat rendah. Ini sudah ada keterangan pengacaranya bahwasanya dia disuruh. Ya, ada perintah itu. Memang agak berat ya, perintah atasan lagi. Dan Baradae ini orang yang ternyata jiwa sosialnya tinggi dan mau berkata jujur. Ya, ini kejadian ini kuncinya di Baradae ini. Mudah-mudahan Baradae mau membuka semua ya, dan mudah-mudahan ini rakyat ini harus tahu gitu ya. Dan ini mungkin ya dalam tanda kutip ya, gue cuma mau ngingetin buat semua, apa yang lu tanam itu yang lu tuai. Kadang-kadang kita merasa aman dari perbuatan kita dulu, tapi ternyata hukumannya itu Tuhan Allah SWT itu ngasih kita hukuman di lain gitu ya. Mubahala itu nyata sayang, gue cuma mau bilang itu, mubahala itu nyata. Mubahala itu nyata. Sepandai-pandai manusia nutup-nutupin, kalau Allah sudah mau, Allah punya skenario yang lebih. Ya, manusia boleh berencana dengan skenario. Boleh, silakan. Gunakan apa yang kalian tahu untuk berskenario, wahai manusia. Tapi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan punya skenario yang lebih. Makanya di saat kita ini sudah merasa gimana, kita kembalikan kepada Allah, biar Allah yang atur. Nah, itu aja konten gua kali ini. Kita akan terus mengawal kasus ini. Ya, kita terus akan mengawal kasus ini. Kita mengharapkan kepolisian negara Republik Indonesia bisa mengungkapkan kasus ini dan bisa terbongkar semua gitu. Bisa terbongkar semua, mana yang salah, mana yang benar. Itu aja dari gue minta maaf kalau ada salah. Sampai jumpa di konten-konten gue berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ternyata anak baik pernah di Palu. Gue juga lama itu di Palu kemarin itu bantu korban gempa Palu tuh. Orang yang udah ngelihat korban gempa Palu, gua rasa hatinya nggak setega itu kayaknya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini nggak usah lama-lama buat seluruh rakyat Indonesia. Alhamdulillah Majelis Penderitaan Rakyat dengan kekuatan yang ada sekarang sudah sampai di sidang PT UN, dan kita masih banyak yang akan kita gugat lagi tentang masalah mandatori vaksin.
jujur aja kami kesulitan untuk dana untuk operasional. Ya, dengan segala kerendahan hati kami mengajak semua rakyat Indonesia yang mau, sekali lagi yang mau, nggak ada paksaan untuk yang tidak mau. Nih ada meme-nya atau flyernya atau apa namanya, lu catet deh, ayo sama-sama kita berjuang untuk stop mandatory vaksin. Dah, gitu aja, gua tunggu partisipasi kalian semuanya. Gua nggak mau meminta pada lembaga tertentu, gua nggak mau minta pada partai tertentu, karena ini perjuangan untuk rakyat Indonesia. Gua nggak berafiliasi dengan kelompok tertentu, gua nggak berafiliasi dengan partai tertentu, karena gua rakyat Indonesia yang untuk rakyat Indonesia. Kapan lagi kita berjuang dari rakyat untuk rakyat demi rakyat? Merdeka, Allahu Akbar.